وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayuhat tulabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Anak-anak yang kami sayangi, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, insyaallah kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab. Kita masuk pelajaran kedua, melanjutkan minggu yang lalu. Kita masuk dalam latihan 5. Masukkan laisa ke dalam kalimat-kalimat berikut. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Kita jawab bersama-sama. Kita lihat contoh dulu. Di sini ada huwa tajirun. 2 kalimat. Yaitu yang pertama huwa tajirun dan yang kedua huwa minal yabani. Kemudian apabila kemasukan laisa menjadi kalimat negatif, huwa laisa bitajirin. Yang kedua, huwa laisa minal yabani. Huwa tajirun artinya adalah dia seorang laki-laki pedagang. Kemasukan laisa menjadi kalimat negatif, menjadi dia bukan pedagang. Kemudian yang kedua, huwa minal yabani, dia dari Jepang. Kemasukan laisa berubah menjadi kalimat negatif, dia tidak dari Jepang. Kita lihat pada latihan selanjutnya. Yang pertama, as-sayyaratu jamilatun. Kita baca soalnya dulu. Ana ghaniyun. Anta faqirun. Hiya minal Iraqi. Nahnu azkiya'u. Nah, kita ulangi. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Ana ghaniyun. Aku kaya. Anta faqirun. Kamu miskin. Hiya minal Iraqi. Dia laki-laki, dia perempuan dari Irak. Nahnu azkiya'u. Kami pandai. Kemudian ketika kalimat-kalimat ini masuk di dalamnya laisa, kemudian menjadi kalimat negatif. Yang pertama, as-sayyaratu laisat bijamilatin. Mobil itu tidak indah atau bagus. Kita lihat di sini ada laisat, ya, menyesuaikan dengan bentuk muannas pada kata as-sayyaratu. Maka laisa ditambahi dengan ta yang menunjukkan muannas. Kemudian ana ghaniyun menjadi ana lastu bighaniyin. Aku kaya. Kemudian kalimat negatifnya menjadi aku bukan seorang kaya. Kita lihat menjadi lastu. Anta faqirun. Anta lasta bifaqirin. Kamu miskin, fakir. Kalimat negatifnya, kamu bukan seorang yang fakir. Lasta, kita lihat perubahan
ketika kemasukan laisa merubah menjadi lasta karena mengikuti dhamir anta. Kemudian hiya minal iraqi menjadi hiya laysat minal iraqi. Dia tidak berasal dari Irak. Laisa menjadi laysat ketika masuk dalam kalimat ini karena mengikuti dhamir hiya. Nahnu azkiya'u, kami pandai. Nahnu lasna bi azkiya'a, kami tidak pandai. Laisa masuk dalam kalimat ini menjadi lasna karena mengikuti bentuk dhamir nahnu. Bi azkiya'a, pada akhir huruf menjadi fathah, bukan kasrah. Padahal kemasukan huruf ba. Sudah kita pelajari dulu bahwa ini adalah termasuk macam dari isim la yang syarif. Yaitu manakala kemasukan huruf ba, maka tanda kasrahnya, tanda jarnya adalah fathah. Tanda majrurnya adalah fathah. Ini terkecualikan hal seperti ini pada isim la yang syarif. Baik, kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Huwa azabun. Dia laki-laki belum menikah atau bujang. Kemudian al-mudarrisuna fil fasli. Para guru laki-laki di dalam kelas. Kemudian anti zakiyatun. Kamu pandai. Selanjutnya antum kibarun. Kalian besar. Kemudian yang nomor 10, at-talibatu fil maktabati. Para murid perempuan di dalam perpustakaan. 11, antunna talibatun jududun. Kalian adalah para murid perempuan yang baru. Ya, mungkin anak-anak sambil menyimak di buku kalian masing-masing pada halaman 18. Kemudian kata-kata ini kemasukan laisa. Yang pertama, huwa laisa bi'azabin. Dia bukan seorang yang belum menikah. Artinya berarti dia sudah menikah. Yang kedua, al-mudarrisuna laisu fil fasli. Para guru tidak di dalam kelas. Kita lihat perubahannya ketika laisa masuk ke dalam kalimat ini menjadi laisu karena mengikuti dhamir al-mudarrisun, yaitu ghaib, jamak, dan muzakkar. Kemudian anti zakiyatun. Anti lasti bizakiyatin. Anti lasti bizakiyatin. Kamu tidak pandai. Antum kibarun. Kalian besar. Kemudian menjadi antum lastum bikibarin. Kalian tidak besar. At-talibatu fil maktabati. At-talibatu lasna fil maktabati. Laisa berubah menjadi lasna karena mengikuti dhamir at-talibatu, yaitu dhamir muannas, ghaib, dan jamak. Antunna talibatun jududun. Menjadi antunna lastunna bitalibatin jududin. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke dalam menjawab pertanyaan dengan jawaban negatif menggunakan laisa. Kalian bisa lihat pada buku kalian di halaman 18, latihan 6. Kita lihat contoh. Di sini ada pertanyaan ya, yang merupakan di situ soal nomor 1. Am muhandisun abuka?
apakah ayahmu seorang insinyur? Kita jawab dengan jawaban negatif menggunakan laisa. Pertanyaan ini didahului dengan kata a. Apakah? Maka jawabannya ketika pertanyaan menggunakan a, apakah, maka dijawab dengan na'am kalau itu benar dan la kalau itu salah. Dan kita di sini menggunakan jawaban negatif berarti jawaban yang salah. Maka jawabannya adalah la. Tidak. Huwa laisa bimuhandisin. Dia bukan seorang insinyur. Kemudian kata yang kedua, amudarrisatun ummuka. Apakah ibumu seorang guru? Kita jawab dengan jawaban negatif juga. Di sini soal nomor 3 dulu. Atullabun ikhwatuka. Apakah saudara-saudara laki-lakimu mereka para murid? Nah, ini dua pertanyaan. Kemudian kita jawab dengan jawaban laisa. Yang kedua, la hiya laisat bimudarrisin. Tidak. Dia, hiya karena muannas sebagai kata ganti dari ummu. Ummu adalah muannas satu orang, maka menggunakan hiya. Hiya laisat bimudarrisin. Dia bukan seorang akhwan. La hiya laisat bimudarrisatin. Dia bukan seorang guru. Kita lihat dengan laisa di situ berubah menjadi laisat karena mengikuti dhamir hiya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, atullabun ikhwatuka. Apakah saudara-saudara laki-lakimu mereka para murid? Maka jawabannya la. Hum laisu bitullabin. Tidak, mereka bukan para murid. Laisu karena mengikuti dhamir hum. Mudzakkar, jamak dan ghaib. Kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya yaitu isim inna yang diakhirkan. Perhatikan contoh berikut. Li salasu akhwatin. Aku mempunyai 3 saudari. Asluhu asalnya salasu akhwatin li. Ya, ini bentuk asal dari kalimat tersebut adalah salasu akhwatin li. Kenapa bisa letaknya berubah? Ya. Salasu adalah termasuk mubtada. Dalam kalimat ini adalah mubtada. Kemudian khobarnya adalah li. Kalimat salasu akhwatin li termasuk dalam jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah, yaitu kalimat yang didahului oleh isim. Dan jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Salasu sebagai mubtadanya dan li sebagai khobarnya. Kata salasu diidhafkan dengan kata akhwatin yang merupakan nakirah atau bentuk umum. Sehingga kata salasu yang merupakan mubtada menjadi nakirah juga. Menjadi nakirah pula. Dan dalam bahasa Arab, kalimat tidak boleh didahului oleh kata nakirah. Kalimat tidak boleh didahului oleh nakirah.
Oleh karena itu, maka letaknya pun berubah, dipindah. Yaitu karena mubtada'nya nakirah, maka diakhirkan. Sehingga khobarnya didahulukan. Kemudian menjadi li salasu akhwatin. Ini asal muasalnya. Ya. Asalnya adalah salasu akhwatin li. Tapi salasu ini mubtada nakirah. Dan kaidah dalam bahasa Arab, dalam kalimat kata pertama tidak boleh nakirah. Maka untuk mengatasinya, letaknya pun berpindah. Yang tadinya mubtada di depan, kemudian menjadi diakhirkan. Dan khobarnya didepankan. Menjadi li salasu akhwatin. Dan perpindahan ini hanya pada letaknya saja. Adapun mubtada dan khobarnya masih tetap. Letaknya berubah tetapi mubtada kedudukannya, mubtada dan khobarnya masih tetap. Yaitu pada kata li salasu akhwatin, maka salasu sebagai mubtada, li sebagai khobar. Kita perhatikan contoh berikut. Ketika kemasukan inna. Inna li salasa akhwatin. Asluhu, asalnya adalah inna salasa akhwatin li. Ya, seperti yang tadi kita pelajari bersama, bahwa asalnya adalah salasa akhwatin li. Kemasukan inna menjadi inna salasa akhwatin li. Inna salasa menjadi isim inna dan li menjadi khabar inna. Yang tadinya salasu adalah mubtada, seperti sebagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran pertama. Ya, sebelum kemasukan inna, salasu adalah mubtada. Kemudian li adalah khabar. Ketika kemasukan inna, salasa menjadi isim inna dan li menjadi khabar inna. Nah ini seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran 1, bahwa inna masuk ke dalam mubtada dan khabar dan merubah namanya menjadi isim inna dan khabar inna. Inna beramal menasabkan mubtada seperti pada contoh kata salasu yang tadinya berharokat akhir dhammah menjadi fathah, menjadi salasa. Kemudian kita lihat latihan 8 halaman 19. Masukkan inna dalam kalimat-kalimat berikut. Di sini kita akan menjawab 3 soal pertama. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Kemudian kemasukan inna menjadi inna fil fasli khamsata. Khamsatu berubah menjadi khamsata karena khamsatu adalah mubtada. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Kemudian yang kedua, lana mudarrisun jayyidun. Ketika kemasukan inna menjadi inna lana mudarrisan jayyidan. Kemudian fi jaybi mi'atu riyalin. Ketika kemasukan inna menjadi inna fi jaybi mi'ata riyalin. Naam, alhamdulillah pelajaran telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan semoga anak-anakku semua bisa memahami pelajaran kali ini. Apabila masih belum paham, bisa ditanyakan lebih lanjut melalui WA. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.